Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Effendi. Di sini saya akan menjelaskan tentang naskah akademik pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Berikut ini penjelasannya. Tujuan utama pada buku. Yang pertama, transformasi pendidikan. Mewujudkan pendidikan bermutu melalui pemahaman mendalam atau deep learning. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Membangun kompetensi abad ke-21 atau 6K dan karakter peserta didik. Yang ketiga, landasan kebijakan. Menyediakan dasar strategis untuk implementasi program pendidikan secara nasional. Pengertian pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Landasan pemikiran. Adapun landasan pemikiran pembelajaran mendalam yaitu definisi inti. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan pembelajaran holistik yang menekankan penciptaan suasana belajar berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui pengolahan olah pikir, yaitu mengasah nalar, logika, dan berpikir kritis. Lalu ada olah hati, membangun nilai spiritual, moral, dan empati. Lalu ada olah rasa, mengembangkan kemampuan sosial, emosional, dan etika. Lalu ada olahraga, membentuk fisik, perilaku, hidup sehat, dan kedisiplinan. Pembelajaran mendalam bukanlah kurikulum. Pembelajaran mendalam adalah kerangka kerja pedagogis yang dapat diimplementasikan dalam kurikulum apapun. Prinsip inti pembelajaran mendalam. Yang pertama, berkesadaran atau mindful. Artinya, peserta didik menjadi subjek aktif dalam proses belajar, mampu meregulasi dirinya sendiri, dan fokus pada tujuan pembelajaran. Implikasinya, mendorong motivasi intrinsik dan kemampuan refleksi diri. Yang kedua, bermakna atau meaningful. Artinya, pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari relevan dengan kehidupan nyata dan masalah kontekstual. Implikasinya, pembelajaran harus berorientasi pada aplikasi pengetahuan untuk memecahkan masalah atau transfer pengetahuan, bukan sekedar mengingat. Yang ketiga, mengembirakan atau joyful. Artinya, menciptakan lingkungan belajar yang positif, menantang, dan mendorong rasa ingin tahu. Implikasi, meminimalkan tekanan dan memaksimalkan keterlibatan emosional atau kesejahteraan psikologis. Kerangka kerja implementasi. Pembelajaran mendalam harus menghasilkan lulusan dengan kompetensi utuh mencakup dimensi atau termasuk 6K. 1. Karakter dan keimanan. Integritas, moral, dan spiritualitas. 2. Kewargaan, bertanggung jawab sosial dan cinta tanah air. 3. Penalaran kritis, menganalisis dan mengevaluasi informasi secara logis. 4. Kreativitas, inovasi dan pemikiran orisinil. 6. Kolaborasi, bekerja sama efektif atau gotong royong. 6. Komunikasi, menyampaikan ide secara jelas dan persuasif. 7. Kemandirian, inisiatif dan tanggung jawab atas proses belajar. 8. Kesehatan, keseimbangan fisik, mental, dan emosional. Desain pengalaman belajar. Pembelajaran mendalam mengarahkan proses pembelajaran melalui siklus 3 tahap. Yang pertama, memahami. Fase di mana konsep-konsep dasar disajikan dan peserta didik mulai mengkonstruksi pemahaman dan mencari keterkaitan antar gagasan. 2. Mengaplikasi. Fase krusial, peserta didik harus menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah atau isu nyata. Sering kali melalui proyek yang bersifat multidisiplin atau interdisiplin. Tujuan, mendorong transfer pengetahuan ke konteks baru. 3. Merefleksi. Fase di mana peserta didik mengevaluasi proses dan hasil belajarnya, memaknai pengalaman, dan menerima umpan balik konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. Tujuan, membangun kemampuan regulasi diri sebagai pembelajar seumur hidup. Pilar pendukung implementasi pembelajaran mendalam. 1. Praktik pedagogis guru. Penggunaan metode seperti inquiry, project based learning, dan diskusi yang mendorong berpikir kritis. 2. Lingkungan pembelajaran. Menciptakan budaya sekolah yang berani mengambil resiko, terukur, merayakan kesalahan sebagai proses belajar dan suportif. 3. Kemitraan pembelajaran. Melibatkan orang tua atau guru atau sebagai mitra di rumah dan dudika atau dunia usaha, dunia industri, dunia kerja untuk memberikan pengalaman otentik. 4. Pemanfaatan teknologi digital. Teknologi sebagai alat bantu untuk personalisasi belajar, perluasan akses informasi, dan mendukung kolaborasi. Kesimpulan dari pembelajaran mendalam yaitu pembelajaran mendalam bukan sekedar metode baru melainkan cetak biru untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang benar-benar bermutu dan relevan dengan masa depan mereka. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.